Gak mungkin nih anak seorang tukang tambal ban bisa kuliah. Gimana sih cara dapat beasiswa ini gitu kan? Syaratnya apa aja? Nah itu wording gak suka kayak gitu. Gak sukanya kenapa? Kamu kan mau dapat itu, tapi kenapa kamu gak semencari tahu dulu gitu loh. Jadi kalau syarat segala macam itu kan bisa di-searching gitu. Betul. Kecuali hal-hal lain yang memang belum jelas. Iya. Well, hello DMCers, welcome back with me, your energetic host Akila on DMC Podcast. DMCers, pernah ngebayangin gak sih lulus S1 3,5 tahun, habis itu langsung S2 dan S3 fast track di perguruan tinggi negeri? Menarik banget ya. Aku sendiri pun sebagai mahasiswa nih kayak ngebayangin bisa gak ya 3,5 tahun lulus habis itu langsung dapet fast track S2, S3 gitu kan. Nah, daripada penasaran gitu kan ya, aku juga pengen tahu dan mungkin DMCers juga pengen tahu gitu. Kadang memang yang bikin kita gagal tuh bukan karena kita gak tahu atau mungkin kita gak ngerti gitu ya, tapi memang kita belum mencari lebih tahu aja gitu, step by stepnya gitu. Nah, maka dari itu kita bakal langsung kupas tuntas hari ini banget nih. Oke, jadi di sini ada Kak Silvani Rizky Amalia atau biasa dipanggil Kak Fani. Ini dia Kak Fani. Halo Kak. Boleh Kak Fani kenalan sama DMCers nih? Halo DMCer. Nama saya Silvani Rizky Amalia. Mungkin akrab disapa Fani ya. Kak Fani ya. Lebih simpelnya dipanggil Kak Fani biasanya. Oke Kak Fani, hari ini apa kabarnya Kak? Sehat. Akila gimana kabarnya? Aku juga baik sekali. Terima kasih sudah nanya-nanya hostnya nih. Oke Kak Fani, jadi sekarang Kak Fani lagi berarti udah S1 udah lulus ya Kak? Udah. S2 di Unpad sekarang. Unpad, Universitas Pajajaran. Wow, berarti ini S2-nya ya Kak? Iya, sekarang lagi S2 semester 1. Oh. Nanti di semester 4 saat kita S2 karena skemanya fast track, kita masuk semester 3 semester 1 di S3 gitu. Oh, wow. Oke, ini menarik nih Kak. Tapi sebelum itu aku pengen tahu juga nih, Kak Fani kan dulu alumni Untirta ya Kak? Iya, betul. Itu ambil jurusan Ekonomi Syariah. Wow, itu masuk tahun 2019. 19. Nah, itu boleh diceritain dulu juga gak sih Kak sebelum kita nanti ke fast tracknya ini nih yang aku juga penasaran gitu. Selama Kak Fani kuliah di Untirta gitu, mungkin buat DMCers yang masih pada aktif juga gitu kan, kuliah di kampus mana aja deh, tapi buat yang di Untirta nih kayak aku gitu kan, penasaran gitu kayak dalam waktu 3,5 tahun itu kalau teman-teman mau tahu ya, itu prestasi Kak Fani itu banyak banget gitu. Makanya dalam kurun 3,5 tahun itu kayak gimana sih Kak Fani ngatur waktu segala macamnya gitu ya Kak. Oke Kak Fani, jadi Kak Fani kan 3,5 tahun nih lulus di Untirta gitu. Itu pertama kali masuk berarti Kakak jalur apa Untirta? Dulu saya langsung daftarnya di jalur SBMPTN. SBMPTN, dulu namanya SBMPTN ya. Betul. Wow, terus langsung emang milih Untirta gitu Kak? Kalau dulu tuh karena emang, jadi ceritanya panjang banget. Setelah lulus SMA, dulu tuh memang nggak ada yang dukung buat kuliah, gitu. Oke, terus setelah lulus SMA itu didorong lebih ke cari kerja gitu ya. Karena emang pada saat itu di sekolah, di SMA juga kebanyakan tuh bermitranya dengan industri. Dan pada saat itu memang ceritanya saya tuh sudah diterima di beberapa perusahaan yang memang menurut mereka nih ya sekolah di situ itu tuh bonafit banget gitu. Oke. Nah, setelah itu tapi keinginan diri saya tuh pengennya kuliah gitu. Sedangkan orang tua enggak ngizinin di awal. Oke, kita coba-coba di SNM lewat gitu aja karena memang sekolah tidak mendukung pada saat itu. Nah, pada saat SBMPTN saya cobalah daftar mandiri, nyari tahu sendiri apa sendiri. Usaha sendiri gitu. Dan di situ belum bilang kalau misalkan daftar SBM gitu. Jadi diem-diem gitu Kak. Iya. Nah, setelah diterima, lulus di jurusan pertama yang saya mau, ekonomi syariah. Nah, itu juga sebenarnya ada filosofinya kenapa ngambil ekonomi syariah, karena pada saat SMA kebetulan ketemu guru yang enak gitu di ekonomi. Terus pas lihat jurusan di Untirta, wah ada dua nih, ekonomi pembangunan dan ekonomi syariah. Tapi saya bingung, apaan nih ekonomi pembangunan gitu kan. Oke, saya milih yang syariah aja. Nah, dari situ diterimalah jurusan pertama. Nah, setelah itu ceritalah ke orang tua. Kalau udah diterima di Untirta, kayak orang tua nggak pernah tahu kita daftar kuliah, tiba-tiba dapat kabar diterima. Nah, nggak berhenti sampai situ, ya masih tetap kayak
ini gimana nanti biayanya kamu gitu dan lain sebagainya. Nah tapi karena mungkin sifat anak pertama yang nekat kali ya, setelah itu saya nekat aja gitu, nekat ikut ospek, ikut tahapan apapun. Nah sampai pada suatu hari sebetulnya di Untirta juga ngalamin struggle banget itu di awal, karena tahu sendiri ya maba-maba di Untirta tuh diminta untuk tes kesehatan. Iya, ya. Tes kesehatan. Termasuk tes narkoba kalau nggak salah pada waktu itu. Waktu itu aku juga ngerasain Kak. Dan waktu itu butuh biaya ya. Kalau kurang lebih 150 atau lupa deh saya 150 spesifiknya. Iya. Nah, saat itu benar-benar gak ada nih. Gak ada bekal apapun gitu kan. Terus orang tua juga nggak tahu mau gimana. Nah, karena kekeh nih nekat daftar kuliah, akhirnya sok ngide. Gimana tuh Kak? Ngidenya apa? Terplot twistnya pada saat itu kayak masih kecil tapi tiba-tiba datang ke rektorat. Waktu itu. Wow. Waktu itu datang ke rektorat sebetulnya bukan minta kebijakan yang gratisan lah istilahnya. Tapi kayak kita tuh minta perpanjangan waktu, Pak. Saya tuh niat banget loh kuliah di sini gitu. Tapi karena sekarang tuh belum ada Pak untuk tes kesehatan karena wajib pada saat itu. Nah awalnya kayak cuma ditanya nggak bisa, ini udah prosedur. Ya seperti biasa lah ya. Nah sampai pada akhirnya ada satu bapak-bapak staf direktorat pada saat itu yang bertanya kayak ini udah dilayanin belum? Udah Pak gitu. Terus udah gitu ceritalah saya problemnya apa. Terus gimana kamu nanti kuliahnya? Kan ada UKT segala macem gitu kan. Sampai pada akhirnya saya selalu percaya kalau pertolongan Allah itu selalu ada di saat kita mendesak gitu. Nah ditolonglah sama bapak-bapak itu. Dan sampai ketemulah dengan satu staff juga perempuan. Yang ternyata plot twistnya apa? Plot twistnya saudara saya dong. Oh iya. Waduh, tahu dong kakak kuliah di situ gitu. Iya, plot twistnya saudara saya setelah dia tahu nama bapak saya pada saat itu kayak saya pun nggak tahu karena nggak terlalu deket maksudnya. Oke, setelah itu ketika ada problem kuliah soal apapun saya selalu cerita dan beliau adalah salah satu orang yang berjasa sampai saya dinyatakan auto bidik misi pada saat itu. Wow. Jadi maksudnya setelah itu tidak pusing mikirin UKT lagi. Walaupun pada saat itu UKT saya 500.000 doang loh. Iya, tapi mungkin terjangkau ya menurut orang-orang. Menurut saya enggak pada saat itu. Karena memang enggak punya sama sekali bekalnya gitu. Wow, berarti kalau dulu namanya bidik misi yang sekarang betul. Tuh Kipka ya Kak. Oh. Berarti itu dulu kakak beneran udah pokoknya nekat aja gitu ya Kak. Iya betul. Tapi maksudnya karena kakak juga yakin gitu ya namanya pendidikan dan selain pendidikan juga pertolongan Allah gitu ya Kak. Atau tujuan kakak juga baik gitu kan ya Kak. Mau melanjutkan pendidikan dan akhirnya itu berarti untuk tes narkoba itu kemarin dibayarin dibayarin sama staffnya. Sama plus dikasih jajan juga pas pulangnya kayak saya nggak pernah membayangkan kejadian itu gitu. Kayak gitu. Wow, itu tapi aku salut sih sama inisiatif kakak juga maksudnya ke gedung rektorat gitu karena kayak, jujur nggak pernah kepikiran juga gitu loh, mungkin juga mahasiswa sekarang juga mungkin nggak pernah mikir gitu kan, tapi kayak itu kakak keren banget nih. Jujur berarti udah akhirnya UKT juga udah full itu sampai lulus ya Kak bidik misi. Full. Wow. Lulus terus habis itu nih sekarang perkuliahan gitu Kak. Nah dari semester 1 gitu kakak waktu itu mungkin boleh ceritain kali Kak semester 1 sampai berarti kalau 3,5 tahun tuh berapa semester sih Kak? 7 gitu. Nah itu selama 3,5 tahun itu aku juga lihat di CV kakak gitu ya kan, aku kulik-kulik kakak nih gitu kan, kayak wah banyak banget Kak Fani ada publikasi segala macam, jadi speaker gitu kan, kemudian juga jadi ikut kakak dulu duta juga ya Kak, duta di XR ya, wow. Duta juga, ya itu boleh ceritain gak sih Kak selama 3,5 tahun kuliah di Untirta gitu? Oke. Mungkin selama 3,5 tahun dulu, karena dari awal saya tuh selalu memulai langkah dari tamparan orang-orang sebetulnya. Karena memang pada saat itu balik lagi ke cerita SMA, banyak orang yang bilang kayak gak mungkin nih anak seorang tukang tambal ban bisa kuliah gitu. Nah dari tamparan itu saya termotivasi untuk bisa maju gitu, untuk bisa mengubah nasib. Gimana nih biar kita bisa berubah gitu. Nah sepanjang perjalanan 7 semester kuliah itu selalu satu set target gitu. Semester 1 target saya kira-kira apa ya gitu.
Dan balik lagi, karena memang dari awal sudah banyak yang mendukung, ternyata pertolongan Allah itu nyata. Kayak saya nggak mau ngecewain orang-orang itu gitu. Mereka sudah memberi kepercayaan dan amanah, otomatis kita juga harus bisa ngejaga itu dan bisa ngebuktiin gitu. Pada saat semester 1 waktu itu target saya sih cuma pengen IPK-nya di atas 3,5 ya waktu itu. Karena ya menurut saya 3,5 ke atas sudah keren lah pada saat semester 1 gitu. Terus udah gitu karena dari SMA sih aktif lomba sebetulnya. Aktif lomba nulis, olimpiade. Jadi cobalah, saya juga termasuk orang yang deket sama kakak tingkat gitu. Jadi dari dulu tuh beli buku nggak pernah beli buku. Iya, minjem aja gitu Kak, atau dikasih dari cutting full. Iya. Yang saya beli tuh inget banget cuma satu buku PAI karena wajib. Waktu itu ya di perpus di Untirta itu bukan sih Kak? Iya betul. Waktu itu juga disuruh beli saya. Nggak apa-apa. Karena itu doang yang wajib beli, dan memang yang lain diwajibkan beli. Cuma karena saya banyak relasi juga gitu ya. Bener. Dari kakak tingkat ya udah gitu, gratisan jadinya. Dan di semester 1 itu karena dekat dengan kakak tingkat waktu itu, diajakin lah lomba ekonomi, olimpiade ekonomi nasional waktu itu. Ekonomi nasional. Wow. Setelah itu karena kita baru maba dan beberapa kakak tingkat gak tahu. Jadi waktu itu saya ditanya kayak, kamu mau ikut gitu? Iya Kak. Diajak siapa gitu, kayak kita masih maba-maba polos. Diajak Kak ini gitu. Oh oke. Akhirnya bareng-bareng kita ikut lomba. Setelah itu terplot twistnya apa? Kati yang ngajak saya itu malah nggak masuk final. Kayak saya ngerasa bersalah banget sebetulnya di situ kayak dan finalnya waktu itu kita lawan UI gitu. Terus Stay Sebi. Nah itu kali pertama saya ikut lomba, langsung juara 2 waktu itu gitu. Itu di semester 1? Iya di semester 1. Wow gitu. Terus udah mungkin kakak ngerasa nggak enak gitu ya sama kakaknya, tapi karena posisinya kita diajak, dan kita nggak tahu gitu kalau kita nggak diajak. Tapi nggak apa lah, pasti kakak tingkat kakak dulu juga ya bangga nggak sih Kak jatuhnya kayak wah ini ada tingkat gue nih gitu kan. kayak terus lanjut berarti semester 2 gitu Kak. Itu apa aja tuh kegiatan semester 2 mulai nih ngerambah ke karya tulis. Karena memang karya tulis tuh sebenarnya senengnya dari SMA gitu. Karena waktu itu di SMA tuh kita syarat lulusnya harus bikin karya tulis di sisi ujian nasional di samping ujian nasional. Oh waktu itu kakak masih ada UN ya? Iya. Oh iya aku nggak ngerasain. Jadi 2 tuh kita bebannya ujian nasional sama karya tulis kayak harus sidang segala macam. Nah dari situ kebiasa nih suka banget nulis ilmiah gitu. Semester 2 mulailah merambah ke karya tulis. Saya pun ikut IES ya. Kalau di FEB IES ada ya. Yes, itu tuh kayak eksternal di FEB yang fokusnya pengembangan prestasi kayak karya tulis, bisnis plan dan lain sebagainya. Ikutlah. Nah setelah itu nggak ada nih partner yang mau karena mungkin masih maba juga gitu kan. Tapi tetap aja karena nggak tahu juga sih mindset anak pertama tuh nekat tadi. Jadi ayo terus diajakin tuh kakak tingkat sampai pada akhirnya mau dan kita maju buat presentasi waktu itu gitu loh. Nah waktu itu kita masih dapat harapan karena saya pun nggak tahu mekanisme karya tulis kuliah dengan SMA tuh bedanya apa gitu kan. Sampailah dari situ kayak candu banget lomba. Terus udah gitu terus lomba karya tulis, lomba bisnis plan, saya coba semuanya, lomba esai dan lain sebagainya sampai pada akhirnya membuahkan hasil gitu. Wow. Dan hasil itu diterima bukan dengan instan, tapi dengan usaha kayak sharing dengan yang lain. Terus saya juga cari contoh-contoh yang memang udah juara. Oh gini cara nulisnya, sampai pada akhirnya kita berkembang sendiri gitu. Wow, itu berarti kakak kalau semester 1 tuh berarti itu bukan aku kira lomba ekonomi juga kan Kak, tapi aku pikir bentuknya karya tulis, berarti memang kayak cerdas cermat atau gimana tuh? Enggak, jadi di tahap pertama waktu itu kita tes tulis. Oh tes tulis. Oh I see. Di tahap 2 juga tes tulis tapi esai. Oh esai. Oh ya gitu. Terus baru kalau yang di kedua nih waktu kakak semester 2 ikut itu benar-benar full karya tulis. Oh. Dan ada satu lomba olimpiade yang waktu itu saya ikutin. Dan itu tuh 2 gitu basicnya. Ada yang
memang kita harus paham materinya berbasis tes tulis. Terus ada semifinalnya kita bikin esai lagi, kita bikin konsep lagi di finalnya. Kayak itu menguras energi sih, itu paling menguras energi. Oh ternyata banyak ya Kak tipe-tipe lomba. Jadi kayak aku betul. kadang mikirnya kayak cerdas cermat yang pakai bel gitu. Enggak ya. Ternyata ada karya tulis gitu. Terus bisa kayak ada tes tertulis, itu berarti kayak kita mengerjakan soal gitu Iya Kak. betul. Dan itu waktu itu masih sistemnya kayak benar berapa, salah minus. Oh yang ngerti. Wow, oke, berarti itu semester 1, semester 2 Kakak tuh udah ikut lomba-lomba kayak gitu ya Kak. Dan alhamdulillah juga udah dapet juara ya Kak, langsung one shot gitu ya Kak. Terus semester 3 nih Kak, katanya tuh perkuliahan baru dimulai bener-bener tuh semester 3 gitu. Betul. Itu semester 3 saya masih ikut. Semester 3 udah mulai COVID ya waktu itu. Kakak 2020 saya di rumah ya. Itu masih aktif lomba sih. Saya produktif tuh di rumah. Bahkan daripada yang offline-nya itu gitu loh. Itu ikut lomba apapun kayak saya ikutin, terus karya tulis ikutin, sampai kayak nyari temen dari lintas jurusan pun ayo gitu. Karena kita pengen konsep kita tuh waktu itu beragam dari berbagai jurusan gitu. Sampailah waktu itu pada di semester 4 masih juga ikut lomba. Tapi karena semester 4 ini udah konsentrasi, waktu itu milih konsentrasi keuangan syariah gitu. Siapa tahu nanti mau masuk keuangan syariah ya. Karena ngelihat dosennya tuh di keuangan syariah ada satu dosen yang menurut saya kayak oke banget nih gitu, dan masih ingat sampai sekarang ya. Kenapa saya mau masuk keuangan? Itu juga ada alasannya, karena pada saat karya tulis yang dapat harapan tuh di semester 2 ya. Di semester 2 saya dapat harapan karya tulis, jurinya beliau. Waktu itu yang Kakak di konsentrasi. Iya, betul. Dan waktu itu presentasi, kita kan nggak tahu ya namanya kita maba, lupa ngutip, saya dibilang plagiat gitu, kayak ini nggak bisa nih kamu plagiat kayak gini. Waduh. Oke, saya harus belajar banyak nih dari bapak ini, dan dari situlah masuk ke keuangan syariah gitu. Tertariknya gara-gara itu sih sebetulnya gitu. Boleh ke dosennya siapa Kak? Siapa? Pak Ahmad Fatoni mungkin. Pak Ahmad Fatoni mungkin kalau nonton. Ini siapa tahu ini Pak. Siapa tahu bapaknya masih ingat. Iya. Oh, I see. Berarti Kakak semester 4 ambil konsentrasi keuangan syariah. Iya, gitu. betul. Wow. Konsentrasi keuangan syariah karena ada Pak Fatoni itu. Yang karena saya tuh kalau misalkan dikasih tekanan kayak gitu, kayak langsung ini saya harus belajar. Tertantang gak sih Kak? Bukan down gitu ya? Iya, betul. I love your energy Kak. Keren deh Kakak. Terus habis itu semester 5 nih Kak. Wah, ini udah mulai sibuk-sibuk nih Kak. Semester 5 kita tuh di Exshare banyak banget, buset. Waktu itu MK Medlit-nya tuh 3 kali kalau nggak salah. Medlit tuh apa Kak? Metodologi penelitian. Aku baru dengar. Itu kan udah konsentrasi ya waktu itu semester 4. Semester 4 kita metodologi penelitian, itu dosennya Pak Fatoni itu sendiri gitu. Semester 5 udah riset konsentrasi, dan semester 6 seminar. Jadi kenapa bisa lulus 3,5 tahun itu juga nyambung ceritanya. Karena di semester 6 udah difokusin skripsinya. Saya udah mulai nyusun skripsi dari semester 6 gitu. Sehingga di semester 7 tinggal pengajuan aja, dapat dospem. Dan waktu itu juga emang ditolak sih sebetulnya proposal saya, karena yang disetujui judul 2. Tapi akhirnya ngide lagi dah. Ngide lagi nemuin kajur waktu itu. Saking pengen udah mateng nih konsepnya. Akhirnya dibolehin karena memang pembimbing satunya juga beliau gitu. Waktu itu. Tapi itu yang satu yang aku notice dari kakak tuh kalau emang yakin beneran dibuktiin ya. Kayak tadi juga waktu pas kakak mau kuliah Kuntirita, padahal maksudnya nggak ada persiapan mungkin dari segala macam dana atau gimana, tapi kakak coba tuh ke gedung rektorat gitu. Iya, betul. Terus ini juga sama, kakak ke kajur lagi gitu ya. Bahkan sampai semester 7 tuh sebetulnya bimbingan susah sih. Mungkin ada beberapa dosen yang susah ditemui. Waktu itu saya sampai ngidenya nungguin beliau abis ngajar. Saya cegat lah habis ngajar. Dan waktu itu beliau nggak ngajar di offline. Saya masuk ke kelas ada tingkat lah, saking pengen bimbingannya. Kayak masuk ke Google Meet-nya, pas di akhir, Bapak saya mau bimbingan. Kayak sengejar itu ke dospem. Ini benar-benar anak pertama behavior sih jujur waktu kakak. Itu sampai pada akhirnya skripsi kelar 3,2 bulan waktu itu sebetulnya. Cuma karena di Exshare waktu itu jadwal sidang tuh adanya di akhir Desember, oke kita pending dulu. Nah sampailah waktu itu di International Conference. Jadi sebelum saya sidang skripsi, si skripsi saya tuh udah dibawain presentasi di International Conference 2 kali gitu. Ih keren kakak. Nah berarti selama itu perjalanan Kavani ya selama 3,5 tahun kuliah di Untirta gitu, akhirnya lulus berarti wisuda tuh di
Tapi Desember itu kan ketunda. Maksudnya gimana sih Kak tadi? Desember lulus sidang. Nah, kalau wisudanya saya nggak dapat gelombang 1 waktu itu. Jadi di tahun depannya tuh Kak, 2023. Betul. I see. Oke, nah aku juga penasaran nih sama Kak Fani. Dalam 3,5 tahun itu kan tadi Kakak bilang dibiayai dari bidik misi ya Kak. Beasiswa juga ya Kak masuknya ya Kak. Tapi selain itu Kakak ada beasiswa lain juga gak sih Kak? Ada. Kebetulan waktu semester 6 ya kalau nggak salah. Semester 6 tuh saya dapat beasiswa Bintang Mandiri dari Bank Mandiri. Mungkin bisa dikepoin nanti IG-nya. MI Institute ya. Itu sering banget buka tiap tahun. Dan waktu itu nggak cuma biaya hidup loh. Jadi saya tuh dibentuk karakternya. Itu tuh dari beasiswa Bintang Mandiri gitu. Setiap bulan kita selalu ada pembinaan nasional dan tugas gitu. Dan bukan cuma tugas, tapi amalan yaumiyahnya juga dibentuk dari situ, gitu. Ada ya Kak? Iya betul. Sama satu lagi waktu itu karena saking isengnya, oke saya daftar lagi. Yang pokok scholarship. Itu kalau nggak salah yang punya anak UGM deh waktu itu. Nah itu juga pengembangan soft skill, karakter gitu. Berarti nggak cuma kayak Bintang Mandiri ini nggak cuma maksudnya biaya bantuan? Bukan. Bukan, tapi tapi memang lebih ke skill gitu. Iya, selain biaya kita juga dapat double. Gitu. Ngerti. Jadi ada kegiatannya juga ya Kak di luar itu. I see. Pun yang pokok ini juga sama. Iya, betul. Wow, nah itu aku penasaran tuh Kak, dalam Kakak 3,5 tahun kuliah gitu kan, terus terdapat 3 beasiswa gitu Kak. Itu kurang lebih ya 1. Iya, itu mungkin DMCers menurut aku ini pasti yang ditanyain DMCers juga sih gitu, yang high demand sekarang gitu Kak. Pun aku juga gitu pengen nanya gitu, kayak kadang pengen daftar beasiswa tapi gimana ya Kak, suka ngerasa aduh nggak cukup punya prestasi buat kayak ditunjukin nih gitu kan, kayak kita layak dapat beasiswa ini gitu. Cuma mungkin kalau dari Kakak sendiri ada tipsnya atau gimana Kakak ngeyakinin diri sendiri gitu Kak, kayak oke, daftar nih gitu. Kayak menurut saya sih prestasi itu bukan cuma dilihat dari kayak kita pernah juara apa, kita pernah menang lomba apa, tapi prestasi juga bisa dilihat dari pengabdian kita gitu. Apa sih yang selama ini kita berikan kepada teman-teman lain, kepada masyarakat? Apa impact besar yang sudah kita berikan ke mereka gitu. Contohnya apa sih waktu itu? Waktu itu sebetulnya sering banget ikut PKM ya. Program kreativitas mahasiswa. Nggak tahu deh sekarang masih ada apa enggak ya. Nah dari situ kan kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Apa sih masalah yang memang ada di lingkungan mereka gitu. Dan pada saat itu kalau nggak salah sih saya buat satu PKM yang judulnya tuh Ketuban G sama kakak tingkat juga waktu itu. Kayak itu tuh berawal dari limbah tulang bandeng kalau nggak salah dijadiin kerupuk gitu. Kan itu kan berimpact ya. Maksudnya kayak sebenarnya itu limbah, tapi kita bisa ngolah gitu. Udah bisa dari situ juga gitu. Nggak mesti menang lomba atau apa. I see. Terus, tapi kan kalau misalnya beasiswa kadang mungkin ada yang perlu esai gitu nggak sih Kak? Betul. Nah kalau dari Kakak sendiri tuh penulisan esai gitu ada tipsnya sendiri gitu nggak Kak? Atau kayak untuk esai sih mungkin saya punya format sendiri ya untuk esai itu. Gitu. Esai itu mungkin selalu diawali dari judul yang menarik gitu. Apa nih judul yang kira-kira menggambarkan esai itu. Cuma kalau untuk struktur mungkin diawali dari hook. Hook tuh apa sih? Kayak yang pembuka gitu ya. Pembuka esai itu. Tapi yang langsung bikin penasaran gitu ya Kak. Misalnya kayak kutipan-kutipan atau mungkin ayat Al-Quran atau kutipan orang atau misalkan tamparan dari orang. Mungkin yang kemarin saya tulis tuh kurang lebih gini. Banyak orang berkata anak tukang tambal ban tuh nggak mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi gitu. Diucapkan beberapa orang pada saat saya lulus Madrasah Aliyah Bismillah gitu. Sejenak saya tuh duduk terdiam dan memikirkan ucapan itu. Apakah saya bisa benar-benar melanjutkan ke perguruan tinggi? Nah gitu. Saya bikin hook kayak gitu. Iya. Nah lanjut di paragraf kedua gimana nih biar presisi gitu paragrafnya. Nah di paragraf kedua saya bilang nasihat dari umi saya bahwasannya ketika kita punya mimpi apapun, selama kamu bisa mimpiin itu, kamu juga bisa mencapai itu gitu. Jadi berkesinambungan gitu. Itu yang saya tulis kemarin kayak gitu. Kurang lebih ya. Berarti memang dari hooknya jujur itu, berarti memang esai itu juga salah satu bukan ajang ya, tapi lebih ke kayak maksudnya kita tuh nunjukin diri kita sebenar-benarnya aja gitu ya Kak. Betul, karena memang gini, segala hal yang menyangkut prestasi, pengalaman organisasi dan lain-lain itu interviewer bisa baca dari CV kita. Tapi esai itu gimana nih cara kita membranding diri kita, memperkenalkan diri kita gitu. I see. Oke, berarti kalau beasiswa balik lagi ya Kak, beasiswa tuh tahapannya biasanya kan pendaftaran itu berarti ada esai gitu ya Kak. Mungkin tadi sedikit
tips dari kakak dan format yang biasa kakak gunakan untuk esai tadi kayak gitu ya kak. Terus biasanya juga, dan kalau misalnya untuk prestasi gitu, sebenarnya ternyata nggak harus memang kita harus juara 1 apa gimana gitu ya kak. Tapi kayak mungkin kalau kita ada kegiatan yang ternyata cukup berimpact gitu kan ya kak, atau mungkin ya bisa dibilang juga ada selain impact tuh apa ya kak? Mungkin kayak inovasi juga, mungkin ya itu betul. Bisa digunain ya kak. Wow, I see. Nah, aku penasaran lagi nih kak. Oke, berarti kakak tadi udah di Untirta dapat 3 beasiswa itu mungkin dengan tadi ya kak cara apply-nya segala macam gitu. Nah itu tapi kakak aku penasaran juga deh kak. Tiap kali kayak misalnya kakak, wah aku keterima, reaksinya tuh gimana sih kak gitu kayak. Sudah pasti gitu. Kalau diterima seneng ya, tapi kadang ada juga penolakan gitu. Tapi kalau ditolak kayak coba lagi karena prinsip saya kalau misalkan kita gagal berarti semakin dekat jalan menuju kesuksesan gitu. Berarti selama ini mungkin yang saat ini aku lihat Kak Fani juga nggak selalu penuh dengan sekali coba berhasil ya kak. Banyak banget gagalnya, struggle-nya. Tapi gitu. itu mah orang lain nggak perlu tahu gitu ya kak. Kayak kita mah tunjukin ya ini nih kita nih gitu. Alhamdulillah berhasil gitu ya kak. Nah sekarang aku penasaran banget sama kakak. Berarti sekarang kakak lagi S2 di Unpad. Itu kakak kan S1-nya HR, di Unpadnya tuh akuntansi. Wow, itu gimana tuh kak? Cukup struggle banget sebetulnya masuk akuntansi karena waktu itu di HR nggak banyak banget dapat akuntansi. Ketika di Unpad memang benar-benar akuntansinya tuh yang dibahas per bidang. Jadi akuntansi manajemen, akuntansi keuangan lah, akuntansi ini banyak banget deh. Pokoknya awal-awal sih cukup kaget, tapi lama-lama beradaptasi dan banyak tanya, banyak sharing ke teman-teman lain gitu. Gimana sih akuntansi ini? Gitu. Nah itu kan kakak katanya jalur fast track ya kak di Unpad ternyata ada seperti itu. Ada. Nah itu dari awal tuh gimana kak? Maksudnya kakak tahu jalurnya dan maksudnya mekanisme pendaftarannya tuh gimana sih kak? Sama apa yang membedakan gitu? Dengan maksudnya S2 mungkin di Unpad, kalau misalnya mungkin jalur umumnya gitu ya kak gitu. Oke, mungkin untuk fast track ini, kenapa sih saya pengen lulus 3,5 tahun balik lagi ke motivasi itu? Karena saya pengen daftar fast track sedari awal. Cuman ternyata jalannya nggak mulus. Pada saat lulus kuliah, sebenarnya beasiswa fast track di Indonesia itu ada 2. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah familiar. Itu dari PMDSU, di mana dari kementerian, dan yang kedua itu dari Unpad sendiri yang BUPP gitu. Nah, waktu itu karena BUPP tuh nggak ada promotor, apa sih promotor gitu kan? Promotor itu dosen pembimbing S2 dan S3. Jadi fast track tuh kita harus dapat profesornya dulu lah gitu, atau doktornya dulu yang mau membimbing kita gitu. Nah, di situ PMDSU dapatlah sebenarnya di Unpad juga niatnya gitu, dapat di manajemen mikro terpadu waktu itu. Kayak ternyata apa halangannya? Waktu itu ijazahnya belum keluar. Akhirnya gagal. PMDSU pertama. Ijazah gitu. Iya, kalau di Unpad ijazah. Kayak SKL gitu nggak bisa. I see. Kalau di Unpad ijazah dan PMDSU kedua nggak buka di tahun itu. Kalau nggak salah nggak buka. Terus di PMDSU ketiga saya daftar juga di IPB. Cuma saya tuh selalu meyakini kalau saya nggak mau di tempat itu saya nggak bakal diterima. Gitu. Karena dari awal pengennya Unpad. Sebetulnya simpel sih alasannya. Toganya bagus. Gitu. Iya benar sih jujur. Aku juga suka toga Unpad. Lucu loh itu. Nah di IPB udah dapet seleksi wawancara dari sekian ratus orang yang daftar ke profesor itu. Waktu itu saingan saya tuh dari IPB sendiri, dari kampus-kampus top lah, Unpad segala macam. Untirta nyalip gitu kan. Di sesi wawancara 5 orang itu, dan ternyata yang dipilih dari IPB-nya sendiri. Gitu. Dan waktu itu juga ada rekomendasi dari teman-teman suruh daftar LPDP lah. Cuma karena dari awal tuh saya nggak minat, nggak tahu kenapa gitu daftar LPDP tuh atau beasiswa S2 reguler lah ya. Nah, daftar di hari H-1 deadline baru kelar esainya. Dan akhirnya gagalnya di seleksi terakhir. Berarti kakak tadi nggak IPB yang kepilih di IPB sendiri? Ya di IPB tuh saya udah sampai seleksi wawancara yang memang gak semua orang sebetulnya bisa masuk ke seleksi itu. Bertemu dengan promotor gitu kan ibaratnya. Dan akhirnya gagal lagi di situ. Dan LPDP juga gagal lagi ternyata. Kakak berarti sempat coba LPDP? Tapi karena saya tuh nggak ngarep karena persiapan saya nggak ada. H-1 gagal di tahap terakhir gitu. Terus habis itu LPDP, tapi LPDP tuh selalu yang keluar negeri atau? Enggak, saya daftar di Unpad juga. Emang udah pengen Unpad banget ya Kak Fani gitu. Terus Unpad abis itu LPDP gak keterima, terus ke Unpad ini gimana nih Kak? Sampai akhirnya dapet Unpad lagi nih. Awal-awal
tertarik juga ke Unair karena kenapa? Karena beberapa dosen XR yang sekarang S3 tuh di Unair kayak ih bagus banget ya XR-nya gitu kan. Daftar juga ke Unair, PMDSU lagi dah tahun ini. Tapi bener Kak, izin PMDSU tuh kepanjangannya apa sih Kak? Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Nanti bisa cari aja IG-nya. Itu beasiswa fast track yang dari kementerian. Dari kementerian. Oh, daftarlah saya di Unair. Waktu itu sudah menghubungi promotornya di Unair dan promotornya menyatakan kalau dia nggak bisa nerima kalau selain anak akuntansi karena memang saya ngambilnya akuntansi. Itu juga ada ceritanya karena bidang riset saya tuh dari dulu walaupun anak ekonomi syariah nih, tapi risetnya tuh akuntansi banget kayak. Emang udah Kakak juga konsentrasinya udah keuangan ya Kak, sebenarnya udah nyerempet akuntansi sih. Nah, gara-gara itu dah saya daftar akuntansi, nggak bisa katanya. Ya udah cobalah BUPP. Kenapa sih dari awal nggak nyoba BUPP yang di Unpad yang sekarang nih? Karena syaratnya tuh jauh banget gitu, susah banget. Karena kenapa? Dari TOEFL aja itu udah beda banget. Kalau di PMDSU masih oke 450. Tapi kalau di BUPP itu harus 525 minimalnya gitu. Dan TPA-nya juga sama 525. Jadi agak struggle banget gitu. Dan kalau di Unpad kan pasti yang duluin pasti anak Unpadnya dong, secara profesornya kan lebih kenal sama anak Unpad gitu. Bener. Gimana cara kita ngeyakinin mereka? Sedangkan anak Unpad tuh tahu sendiri bagus-bagus lah prestasinya segala macam gitu. Tapi ya itu tetap tidak menyurutkan semangat Fani gitu ya Kak. Tapi BUPP itu kok ini apa Kak? Kepanjangannya aku penasaran ya. BUPP itu salah satu beasiswa fast track yang ada di Unpad. Oh itu emang punya Unpad sendiri juga. Dari Unpad pendanaannya. Singkatan dari Beasiswa Unggulan Pasca Sarjana Pajajaran. Nanti teman-teman bisa cari di SMUP BUPP. Kalau yang PMDSU kemarin berarti PMDSU tadi dari kementerian gitu ya, nah kalau ini dari Unpad sendiri BUPP ini. I see. Gitu. Jadi dari lembaga riset di Unpad tuh punya beasiswa namanya BUPP. Dan ada juga yang S3-nya. Namanya BPDP. Jadi teman-teman yang sekarang kalau lagi S2 pengen kuliah gratis di Unpad S3 BPDP aja daftar gitu. Iya nih. Oke, berarti Kakak gimana tuh Kak? Meyakinkan profesornya Kak? Itu juga cukup panjang banget ya. Aduh, selalu punya cerita gitu. Jadi daftar BUPP dari tahun kemarin. Nge-email lah saya. Jadi skema fast track itu bedanya apa dengan beasiswa reguler? Kalau reguler kan tinggal daftar di webnya. Kalau itu enggak. Kalau itu kita nge-email dulu siapa nih profesor atau dokter yang mau kita tuju untuk jadi pembimbing kita. Diterima lah. Namanya pada waktu itu Bu Dr. Dini Rosdini. Oke, saya siap menjadi promotor kamu. Udah seneng dong gitu kan. Dengan waktu itu ngirim beberapa berkas, ada statement of purpose, studi plan. Pokoknya saya selalu ingin berbeda dah dari orang lain. Ketika orang lain ngirim CV doang, saya harus lebih gitu. Sampailah diterima. Tapi pada akhirnya waktu itu nggak bisa karena Bu Dini masih ada anak didik. Jadi nggak bisa tuh double gitu. Oke, sampailah saya minta rekomendasi ke beliau. Siapa nih yang bidangnya kira-kira akuntansi keuangan? Ke Kaprodi Magister Akuntansi di Unpad. Gitu. Dan beliau tuh baik banget. Baik bangetnya kenapa? Karena beliau selalu nyempetin waktu, selalu nanyain udah sampai mana. Tapi sampai pada akhirnya gagal lagi karena kita tahu ya dosen kegiatannya bukan cuma ngajar atau ngebimbing kita gitu. Waktu itu ada rapat dan pengajuan hibah waktu itu di Unpad untuk daftar BUPP si promotor nih. Itu udah lewat. Saya nunggu lagi dong setahun. Setahun beliau masih ingat sama saya. Punya janji mungkin ya. Kayak Silvani gimana udah sampai mana gitu. Dengan senang hati akhirnya saya cerita kalau misalkan udah rampung dong. Tapi ternyata plot twistnya ada lagi halangannya. Beliau nggak bisa jadi promotor karena umurnya lewat waktu itu gitu. Akhirnya kan saya bingung lagi siapa ya promotor saya gitu kan. Saya nyari lagi lah dosen Unpad yang akuntansi keuangan, Pak Dr. Ari. Sampai waktu itu saya pengen meyakinkan bahwasanya saya tuh siap loh ke Unpad gitu, nggak apa-apa Pak, Bapak wawancara saya gitu. Saya siap datang ke Bandung dan beliau kayak, ayo kamu datang ke Bandung. Sampai pada akhirnya nggak jadi karena beliau tidak eligible, belum pernah meluluskan mahasiswa S3. Sampailah ketemu dengan prof saya ini yang sekarang gitu, promotor sekarang. Nge-WA waktu itu karena memang saya sudah ada beberapa kontak dosen Unpad. Nge-WA, kirim proposal segala macem, beliau menerima. Kayak kita jalanin prosesnya dari mulai waktu itu bulan puasa saya tuh. Bulan puasa, nge-email segala macem, udah daftar sampai wawancara,
terus sampai diterima juga sebetulnya pas. Jadi Unpad tuh sebenarnya gini, kalau kalian mau simple aja, tunggu aja beasiswanya daftar. Beasiswanya buka gitu, lalu daftar. Tapi kalau nggak mau simple kayak saya, sebenarnya Sosum tuh jarang ada di Unpad yang BUPP. Tapi karena saya saking ide lagi, itulah ada ide lagi, ya. Selalu ide lagi. Saya tuh cari tahu mekanisme beasiswa ini gimana. Ternyata pengajuan hibah dulu. Oke, saya mulai dari seleksi promotor loh. Yang seharusnya itu promotor yang seleksi, bukan saya. Saya bantuin proposal beliau sampai pendaftaran beasiswa itu buka. Ternyata ada dong yang daftar beasiswa itu. Pada saat buka kayak saya udah bantuin dari awal, tapi ternyata ada yang daftar juga. Kayak aduh, ada saingan lagi, mana akuntansi banget. Saingan saya akuntansi semua waktu itu. Sampai pada akhirnya yang diterima cuma satu, kayak yang dihubungin, dan mereka nih langsung nelpon, kamu dihubungin Unpad enggak? Udah ini saya nggak diterima lagi, kayak udah lemes banget. Akhirnya sampai pada akhirnya mereka ternyata ditawari jalur reguler gitu, dan saya yang dipilih karena tadi promotor melihat pada saat wawancara tuh bilang ke temennya, kalau misalkan orang ini nih gigih, ada apa-apa cerita, laporan, udah selesai ini, udah selesai itu, saya selalu laporan gitu. Wow, berarti itu Kak Fani perjuangannya panjang ya Kak, ternyata aku kira betul. Oke, namanya fast track tapi ternyata dibalik itunya susah banget ya. Wow, I see. Berarti tapi ternyata karena kegigihan Kak Fani gitu ya, dan orang pun ngerasain gitu ya Kak, kayak ini Silvani gitu kan, kayak ini banget anaknya gitu. Betul, kayak gitu. Jadi panjang banget perjalanan fast track tuh sampai ya pokoknya saya udah kayak gini, meyakinkan diri kalau saya nggak lolos aja saya mandiri aja deh, mau dari mana aja uangnya gitu. Ternyata Allah ngasih di saat kita hopeless gitu, selalu begitu. Berarti kirain kakak nggak dihubungin, nggak dapet gitu, nggak taunya dapet, justru malah jalur BUPP-nya ini ya Kak, bukan mandiri, bukan reguler gitu ya Kak. Wow. Oke, terus tapi berarti kalau mungkin dirangkum nih Kak, berarti persyaratan kalau buat fast track di Unpad tuh apa aja sih Kak? Berarti harus lulus gitu kan dari S1. Itu harus 3,5 tahun atau enggak mesti 3,5 tahun, dan enggak ada ketentuan tepat waktu juga sih sebetulnya di situ ya. Jadi lulusan dari yang berbadan hukum dan PT itu, terus kedua IPK-nya harus di atas 3,5 selama kita berkuliah. Ya, betul. Terus udah gitu ada tadi basic requirement, TPA TOEFL 525, statement of purpose atau essay lah ya, gitu. Terus udah gitu proposal penelitian. Kita bikin proposal bagian udah lulus, bikin lagi gitu kayak. Publikasi itu penting di fast track karena kenapa? Karena biasanya promotor bakal lihat jumlah publikasi kita berapa, itu yang jadi nilai tambah, dan prestasi kepenulisan gitu. Itu di fast track kayak gitu. Terus 2 surat rekomendasi dari guru besar dan dospem S1. Waktu itu saya minta dari Prof Musin, terima kasih Prof Musin. Dan dari Bu Teni. Nah, Bu Teni ini yang selama ini membantu gitu ya. Walaupun saya gagal 2 kali, ibu ini nggak bosen banget dimintai rekomendasi. Terus selain rekomendasi juga kita buat pernyataan-pernyataan kayak CV akademik. Jadi CV-nya tuh jangan kayak CV kerja gitu. Beda lagi. Kalau misalkan untuk fast track namanya CV akademik, nanti teman-teman bisa pakai yang ATS friendly tapi versi yang akademik, atau pakai yang Europass kalau buat ke luar negeri gitu. Aku baru dengar tuh kayak Europass itu untuk CV akademik ada ya? Ada gitu. Oke. Nah, berarti kalau dari Kak Fani sendiri nih gitu, mungkin ada DMCers yang mungkin sekarang masih S1 tapi mungkin pengen, atau mungkin yang lagi nyari-nyari S2 gitu. Kalau dari kakak sendiri tipsnya nih gimana nih Kak? Kalau mungkin sebenarnya sih kalau dilihat dari tadi kegigihan kakak udah termasuk tips juga ya Kak. Cuma kalau dari kakak sendiri ada tips lainnya nggak sih Kak gitu? Tips lainnya sih pertama mungkin saya motivasinya dari orang tua dulu. Orang tua karena gini, saya tuh pengennya sebenarnya orang tua saya nih kalau dilihat gak mampu gitu secara finansial untuk memberikan pendidikan yang layak gitu kan. Tapi saya punya cita-cita kalau misalkan toga S1 tuh saya yang pakai, toga S2 Umi saya yang pakai, toga S3 baru bapak saya yang pakai gitu. Kenapa saya punya cita-cita itu? Karena memang itu tuh jadi bukti bahwasannya walaupun mereka tidak berada gitu ya dalam tanda kutip, mereka bisa nganterin saya sampai tahap itu yang nggak semua orang bisa gitu. Terus tips-tipsnya juga kita tuh selalu belajar dari kegagalan yang pernah kita alami. Apa nih kita kurangnya, belajar lagi sama Wordy, cari-cari lagi info-infonya gitu. Dan ini sebetulnya banyak hal yang memang kadang nih orang tuh main DM, Kak gimana sih cara dapat beasiswa ini gitu kan, syaratnya apa aja. Nah itu Wordy nggak suka kayak gitu. Nggak sukanya kenapa? Kamu kan mau dapet itu, tapi kenapa kamu nggak semencari tahu dulu gitu loh.
Jadi kalau syarat segala macam itu kan bisa di-searching gitu. Betul. Kecuali hal-hal lain yang memang belum jelas. Iya. Nah, itu saya selalu mencari info selengkap-lengkapnya sampai saya tahu waktu itu seluk-beluk Unpad tuh ternyata sistemnya begini gitu. Kayak gitu. Berarti memang berarti kalau aku rangkum gitu ya Kak, tips memang mungkin pertama motivasi kita ya Kak. Kalau Kakak tuh memang motivasi orang tua gitu dan memang aku juga setuju sama Kak Fani tadi kalau memang memperbaiki keluarga gitu kan ya Kak, kondisi gitu, ekonomi keluarga, memang pendidikan ya Kak. Memang pendidikan adalah salah satu senjatanya gitu ya. Terus juga habis itu motivasinya adalah keluarga gitu. Kemudian yang kedua nyari ya Kak, maksudnya inisiatif gitu, ngulik ya kita ya. Betul. Dan kalaupun memang mau bertanya dengan award-award sebelumnya juga itu karena memang ada hal lain yang istilahnya tidak tertulis gitu ya Kak. Kalau yang kayak persyaratan segala macam itu kan sebenarnya mudah bisa kita cari ya Kak di website segala macam gitu. Karena penyakitnya itu orang kadang langsung nanya syaratnya apa padahal bisa di search. Iya gitu. Oke, wow. Oke, Kak Fani, berarti Kak Fani sekarang S2 di Unpad semester 1, baru semester 1. Baru masuk ya Kak, karena setelah tadi perjalanan panjang tadi berarti Kakak semester 1 ya sekarang. Dan aku pengen tanya juga, berarti kalau misalnya S2 berarti udah langsung S3-nya juga Kak nanti dibiayai atau? Oke, jadi di Unpad tuh untuk BUPP ini benefitnya ya sebetulnya. Benefitnya pertama kita dibayar UKT. Kedua kita dibayar living cost. Yang ketiga kita juga dapat dana riset. Jadi enak banget kan, kita tinggal belajar rajin kayak Unpad tuh baik banget gitu. Terima kasih Unpad. Terima kasih Unpad ya. Iya, betul. Jadi kita tinggal belajar rajin aja sebetulnya gitu. Tapi tuntutannya juga nggak main-main. Nggak main-main ya. Di sisi IPK kita harus 3,5 ke atas tiap semester. Kita juga harus punya publikasi Scopus. Itu yang berat sih sebetulnya. Wah, berarti nanti Kakak S2, kalau S2 itu berapa tahun sih Kak? S2 itu 2 tahun standarnya, tapi saya harus lulus 1,5. 1,5. Memang sudah ketentuannya. Berarti nanti S3-nya juga langsung. S3-nya harusnya 3 tahun, jadi 2,5. Oh, berarti memang ini nanti Kakak dibiayai udah sampai S3 ya? Iya, betul. Sampai akhir, sampai kelar. Kak Fani, aduh, love Kak Fani, keren banget jujur ya. Oke Kak Fani, jadi tadi kita udah tahu banyak ya di DMCers gitu, cerita Kak Fani gitu, dari mulai kuliah di Untirta sampai sekarang di Unpad gitu. Nah, tapi mungkin tadi udah mendengarkan cerita Kak Fani yang panjang banget gitu kan ya, dan tentunya menginspirasi juga. Aku pengen main game sama Kak Fani, boleh gak sih Kak? Boleh. Biar DMCers juga sambil bareng-bareng ya gitu. Oke. Pernah nggak Kak Fani nugas sambil nangis-nangis tapi tetap submit tepat waktu? Pernah banget. Itu gimana tuh Kak? Apa yang memotivasi tetap submit gitu? Di Unpad tuh tugasnya susah banget. Kayak harus dari jurnal internasional bereputasi dan semua bahan bacaan juga bahasa Inggris. Gak ada yang bahasa Indonesia gitu. Jadi susah banget kita nyesuaiin ke bahasa juga. Terus kalau tugas kita nggak pernah tugas yang ringan kayak paper. Terus udah gitu by project. Jadi bener-bener di waktu-waktu tenggat waktu deadline gitu. Ya udah. Pernah nggak Kakak pura-pura nyatet padahal scroll TikTok? Enggak. No, tidak pernah. Ini di kelas ya Kak? Iya, konteksnya. Di kelas nggak pernah karena memang betul-betul diperhatiin. Karena kita kan cuma 9 orang ya di kelas. Oh, di kelas 9 orang? Iya, jadi kalau diem dikit atau ada yang main HP dikit kelihatan ya. Wow, ya berarti nggak pernah dan memang tidak boleh juga ya Kak? I see. Oke, lanjut lagi nih Kak. Pernah Kakak lihat pengumuman beasiswa tapi kelamaan mikir sampai telat daftar? Mungkin S1 ya. S1 pernah. Itu kenapa tuh Kak? Karena mikirin esainya gimana ya gitu. Harus nulis gimana nih biar konteks beasiswanya masuk. Biasanya gitu sih. I see. Oke, terus ada lagi nih Kak. Percaya nggak Kak kalau semua orang bisa sukses dengan jalannya masing-masing? Percaya banget. Jadi kalian jangan takut kalau ditampar sama orang, sama ucapan-ucapan yang merendahkan gitu. Nih Kak, setuju nggak Kak kalau sukses itu diukurnya cuma dari IPK tinggi? Enggak juga. No, alasannya kenapa tuh Kak menurut Kakak? Karena kalau IPK itu cerminan kalau kita pernah belajar aja, tapi belum tentu itu memahami gitu kan. Karena kadang ada dosen yang gampang juga gitu ngasih nilai, padahal kita nggak pernah belajar serius gitu. I see. Oke, nah ini yang terakhir nih Kak.
Pernah nggak Kak janji mau produktif tapi habis ini malah rebahan? Sering banget. Yes. Sering. Sering ya Kak. Jadi Pas S2 ini karena ngerasanya kayak kemarin udah capek banget, udah produktif banget, sekarang kayak udahlah rebahan dulu gitu. Self reward gitu ya. Iya. Tapi S1 jarang gitu sih karena mungkin masih ngerasa muda mungkin ya tugasnya. Wow. Kalau S2 mau nguras tenaga banget. Iya, oke. Mungkin terkait dengan mimpi itu sendiri, saya tuh selalu berpegang teguh pada satu quotes. Quotes itu dari guru MTQ saya kebetulan. Waktu itu kalau misalkan kita punya keinginan, kita tuh selalu harus minta doa dari orang lain. Karena katanya gini, karena kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa itu akan terkabul. Gitu. Jadi setiap kita punya hal yang mau kita hajatin istilahnya, saya selalu ngehubungin guru saya, mulai dari SMA, SMP gitu, sampai ke dosen-dosen S1 sekarang masih berkomunikasi baik karena setiap apapun yang mau saya lakukan, saya selalu izin dulu ke mereka. Gitu, tanpa restu dari orang-orang deket kita nggak akan mungkin bisa sampai jadi yang sekarang. Wow. Oke, kalau gitu thank you so much Kak Fani for today gitu, untuk hari ini gitu. Benar-benar sangat having so much fun talking with you gitu kan, sharing with you Kak Fani. Dan ya mungkin untuk teman-teman DMCers gitu ya, kalau misalnya memang teman-teman punya mimpi gitu yang kelihatannya mungkin gak mustahil atau dari arah sana sini kayaknya gue gak bisa nih, guys, itu mungkin hanya pikiran kita gitu ya. Betul. Tapi mungkin sebenarnya bisa kita wujudkan gitu dengan keyakinan kita sendiri gitu. Jadi buat teman-teman DMCers yang mungkin punya cerita-cerita juga nih dalam menggapai mimpi gitu kan yang kelihatannya mustahil, boleh banget komen-komen di kolom komentar, atau mungkin juga punya beberapa pertanyaan gitu ya, kayak penasaran gitu sama Kak Fani, juga boleh banget komen-komen di kolom komentar ya kan. Nanti Kak Fani boleh baca-baca juga ya Kak di YouTube-nya DMC nih, khususnya di video podcast kali ini gitu. Dan kalau menurut DMCers, kalau misalnya video ini memang membantu, jangan lupa like dan jangan lupa diklik juga tombol subscribe-nya. Dan habis itu juga jangan lupa komen-komen nih kisah-kisah dari teman-teman DMCers pun juga kalau memang ada pertanyaan untuk Kak Fani. Kalau gitu, so that was our podcast with Kak Fani. Thank you so much dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.